Yesus Allah itu sama. Saya tidak tanya kesamaannya. Dengarkan saya. Siapa yang mengajari kamu? Dengarkan. Siapa yang mengajari kamu menyembah Yesus? Kamu nggak terima. Gimana? Karena pertanyaan saya apa, kau jawab apa? Kau ingin menipu di sini. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Penyembah manusia itu menipu Allah, tapi sesungguhnya mereka menipu diri mereka sendiri. Pertanyaan saya, Yesus mengatakan dalam Matius 28 nomor 20, ajarkanlah mereka, dengarkan. Ajarkanlah mereka apa yang kuperintahkan kepada kalian. Ajarkanlah mereka apa yang kuperintahkan kalian. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Tunjukkan kepada saya sebelum kurobek mulut kau. Yuk. Mana? Kau bicara, mulutmu hebat kali ngomong, tanpa data, tanpa dalil, masuk ke sini kayak orang kesurupan. Ayo, kami banyak mana naruh di sekali minut nih. Ayo jawab. Tanya baik-baik kau. Kau ditanya baik-baik, gitu cara jawabmu. Kau ditanya siapa yang ngajarin kau menyembah Yesus? Yesus atau bukan? Yesus adalah Allah. Kayak mana ceritanya kau kayak gitu? Coba kalian dengarkan dulu Ustadz yang satu lagi tuh ngomong itu. Ngapain kalian belajar perbedaan? Dengar tuh Ustadz satu lagi tuh. Udah aku bilang kau jangan curhat. Kalau kau dengarkan. Kalau agama Kristen itu di Indonesia ini cuma duduk di gereja tanpa ke lorong-lorong, membawa ajarannya dengan tabloid bagi-bagi Indomie gitu, ya kan? Maka tidak ada debat lagi. Masalahnya kau itu mengajarkan agamamu dengan cara licik. Dengan cara licik kalian itu mengajarkan agama kalian. Andai saja kamu itu jujur, adil. Kami hanya mengajarkan kasih. Kasih apa? Kasih mana? Mana kasih yang Kristen ajarkan? Coba tunjukkan. Satu aja kasih yang Kristen praktekkan. Coba yang mana? Ku cium jidatmu kalau ada. Mana? Satu aja ajaran kasih. Lempar dengan pisang. Alah, lempar pisang. Teori kau. Teori agama yang kayak gitu, teori itu jualan obat itu namanya jualan obat. Sedikit aja masalah mengenai itu Islam. Jualan obat kau itu jualan obat. Baru lihat di tanahnya orang banyak rempah-rempah lantas dijajah. Baru lihat ada merica tumbuh, ada di negaranya orang tumbuh merica, datang bawa senjata. Lihat di tanahnya orang banyak rempah-rempah, datang bawa senjata. Itu apa itu? Ali, di negaranya orang banyak kopi, banyak cengkeh, banyak coklat, datang bawa senjata, berondong kampungnya orang, bunuh sampai jutaan manusia, korbannya di mana-mana, korban 40 jiwa di mana-mana, di setiap provinsi ada korban 40 ribu. Itu apa? Ajaran kasih itu maksudnya ajaran kasih? Kacau kalian nih. Kamu yang kacau. Mana ajaran kasihmu? Tunjukkan satu aja. Kamu lihat di negara Arab sana. Jangan kau bawa Arab, kau ajarkan aja ajaran kasihmu mana? Satu aja kalau ada. Satu aja ajaran kasih kalau ada. Saya minta bukti ajaran kasih di Kristen itu apa? Satu aja. Aku bayar kamu kalau ada. Kalau ada ajaran kasih di Kristen, aku ajarin apa? Aku bayar kamu. Cambuk. Mana ajaran kasih? Itu kan? Hanya curhat kan kau? Hanya curhat. Kau curhat, kau bilang curhat aja kau. Aku tanya samamu, mana ajaran kasih yang tidak dimiliki oleh agama lain? Coba tunjukkan. Mana? Aku cuma bisa berdoa samamu Juma. Berdoa kepada siapa? Mantan mayat. Kau berdoa kepada mantan mayat, nggak akan didengarkan. Ali nggak akan didengarkan. Tuhan kau itu bukan Tuhan. Ngerti kau? Dia manusia.
Udahlah Ali, udah Ali jangan kau menjual obat cacing di sini, enggak laku obatmu, enggak laku. Enggak laku obatmu. Enggak laku obatmu. Enggak laku Tuhanmu di sini. Tuhanmu di sini enggak laku. Tuhan kau enggak laku. Tuhan senior, Tuhan junior, dan Tuhan bungsumu enggak laku di sini. Ngerti? Tuhanmu nggak laku di sini, nggak laku. Tuhan kau nggak laku di sini. Kau jual aja di sana, di emperan sana, di orang-orang ateis. Nggak laku kalau di Islam Tuhan kau itu. Tuhan kau itu nggak laku kalau di sini, percuma. Ali, percuma. Tuhanmu di sini nggak laku. Tuhan kau di sini. Atas nama hantu, atas nama tuyul, kutiup kau. Hilang. Mampus. Hebat kan aku? Lebih hebat dari Tuhan kau. Kutiup kau, mampus. Masih mau kau datang besok? Mau curhat. Mau pamer curhat di sini. Jadi Anda itu teman-teman yang naik Kristen, jangan kayak ini sales produk gagal. Gimana ceritanya orang mau beli aqua yang isinya air comberan? Kira-kira laku ndak? Nggak laku. Memang botolnya tertulis aqua, tapi isinya ketuban kuda. Ada orang mau beli? Nggak ada orang mau beli. Sampai robek mulutmu kau promosi. Aku doakan kau kepada Tuhanku ya. Tuhan yang mana? Tuhanmu aja nggak bisa ngapa-ngapain. Agak cerdas ini, mudah-mudahan cerdas ini. Ku tengok mukanya cerdas ini. Silakan Bang Haris. Ini maksudnya apa? Debat agama? Bukan. Bukan. Debat tentang Tuhan. Kayaknya cerdas mukanya ku tengok. Tidak terlihat, Yesus? tapi dapat merasakan. Yesus gimana? Terlihat atau tidak? Ya ada. Saya pernah diselamatkan Tuhan Yesus. Mampus. Bohong. Katanya tidak terlihat. Ya. Ayo. Tidak terlihat, tapi dia dalam hati kita ada. Oleh. Mujizat itu nyata. Jadi yang terlihat itu bukan Tuhan. Ya enggak. Kalau kamu nggak paham tentang Tuhan, kamu saya atau Anda yang tidak paham? Katamu tadi Tuhan tidak terlihat. Yesus yang diludahin mukanya itu siapa? Ya, karena dia suatu sinar warna putih. Udah. Kau tidak bisa melihatnya, karena dia bersinar. Apanya yang bersinar? Philips. Yang disalib sinar ya. Makanya bro, kalau kamu nggak paham soal Tuhan Yesus, kau pasti akan Apanya yang saya tidak paham tentang Yesus? Apanya kira-kira? Apa yang kamu tahu tentang Tuhan Yesus? Dia manusia biasa yang diberi mujizat. Bagimu. Orang baik. Bagi Yesus. Bagi Yesus itu dia adalah manusia utusan Tuhan yang diberi mujizat. Kamu menilainya kan ya sesuai dengan pengakuan Yesus lah. Pengakuan Yesus, dia adalah manusia utusan Tuhan. Selesai. Pengakuan kamu apa? Di dalam Al-Qur'an pun tertulis kalian. Al-Qur'an. Pengakuan Yesus, pengakuan Firman Utina, pemain bola. Firman katanya. Mana sih? Udah, Kan ada. aku di pojokan dulu Silakan yang lain ambil alih. Kalau ada pasien yang akut baru serahkan ke saya. Silakan Firman Utina. Itu perkataan Yohanes, Pak. Bukan perkataan Yesus. Mana perkataan Yesus mengatakan akulah Tuhan pencipta langit dan bumi. Akulah Tuhannya manusia seperti ada di dalam Al-Qur'an. Mana? Kamu udah lahir rupanya. Tahu kau. Di dalam Bible Bapak. Di dalam Bible Bapak mana tertulis? Mana? Itu kita Injil. Siapa yang tulis? Iya, mana yang tertulis Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi, sembahlah aku. Nah, siapa yang perintahkan menyembah Yesus? Saya tanya kepada Bapak ini. Allah Bapa atau Yesus atau siapa, Pak? Atau siapa? Yesus pencipta langit dan bumi, di mana datanya, coba? Aku sudah ada sebelum bumi ini ada. Kan Aku sudah ada sebelum bumi ada. Bukan, Yohanes 17 nomor 5, bukan itu bunyinya. Enggak itu. Dia menyatakan nama sang pencipta, Yohanes 17 nomor 3 baru ke 5 dan 6. Kalau baca Injil yang setengah-setengah, bro.
Lah, yang saya minta di mana Yesus? Apa pula Bapak ini sebut-sebut nih? Coba Bapak baca lagi Yohanes 17 nomor 5. Jangan ngarang-ngarang lah. Bapak nih. Ngarang-ngarang. Coba bunyinya Yohanes 17 nomor 5 apa bunyinya coba? Baca coba. Itu kan? Baca dong dari Yohanes 17 nomor 3, 4, 5, dan 6 gitu loh. Mana? Biblos cetaknya, ayo dibuka, ayo. Ayo dibuka. Jadi bunyinya gini, Yohanes 17 nomor 3 sampai 6 dan 5 kan gitu ya. Bapak. Ya. Jadi kan bunyinya gini Yohanes 17 nomor 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus yang telah Allah utus. Terus, aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Lanjut. Aku telah apa Pak? Ada. Loh, sebelum dunia ada aku telah mempermuliakan. Loh, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Lari lagi Yohanes 14 nomor 6. Berarti nggak ada ya? Nggak ada Yesus mengatakan akulah pencipta langit dan bumi. Akulah maha kuasa, akulah Tuhannya para manusia, dan akulah Tuhannya para makhluk. Gitu loh, seperti yang di dalam Al-Quran, Quran surat An-Nas. Apa pula Bapak mau lari kemana? Kalau Yesus jalan, tapi bukan tujuan jalan, ya keselamatan betul mengikut. Jalan jangan disembah Pak, panas. Iya. Aspal. Oke. Jadi Yesus diutuskan hanya kepada umat Israel gitu loh. Bapak ini gimana sih? Sebentar. Bapak begini Pak. Sebentar Bang Sidik. Bapak begini Pak. Selama ini pada saat Bapak masuk ke gereja, apa aja yang Bapak baca Pak? Atau Bapak dengar? Pamflet. Penting banget samamu ya. Kenapa Pak? Penting banget sama aku saya tahu. Gimana? Jelaskan Pak, biar saya tengahin sedikit. Penting banget. Aku kasih tahu samamu. Nah, penting banget Pak, karena apa? Di sini Bapak hanya mengetahui. Begini Pak, dengerin dulu Pak. Injil. Kalau kamu begini. paham baca di Injil. Ya, begini Pak. Ini Pak. Kalau kamu memang paham. Ya, nih Pak, Pak. Bapak, tatap mata saya Pak. Tatap mata saya. Pada mulanya adalah Firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman adalah Allah. Yohanes 1:14, Firman telah menjadi manusia. Hanya itu yang pendeta Bapak bacakan. Nah, di sini banyak ayat-ayat yang Bapak nggak tahu. Ayat-ayat yang Bapak nggak tahu, mari kita bahas di sini. Karena apa? Bapak cuma jemaat gereja yang terkena doktrin mencomot-comot ayat pendeta Bapak. Dengerin dulu Pak. Bro. Bapak tahu tidak Pak, kalau di Alkitab Bapak itu kontradiksi Pak. Di mana ada ayat yang lain mengatakan, itulah makanya yang Bapak lihat. Terlalu pintar. Saya turunkan kepintaran saya dan saya membodohkan diri biar setara dengan Bapak. Jadi begini Pak, Bapak hanya mendengarkan kata-kata pendeta. Jadi Bapak tidak paham. Bapak tak. Oke. Nanti saudara muslim saya membacakan ayat-ayat yang ada di Bible Bapak, silahkan Bapak dengarkan. Apakah Bapak percaya? Dengerin dulu Pak, Apakah Bapak percaya bahwasanya Yesus itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan? Oke, lanjut ya Pak ya. Guru dan Tuhan. Tuhan Pak, Tuhan. Oke, lanjut silakan. Akulah guru dan Tuhan. Yohanes 13. Yang saya minta Pak, yang mana di mana Yesus mengatakan itu Allah Bapa? Atau dia sang pencipta langit dan bumi, mana? Yo, yang membangkitkan Yesus siapa Pak? Yang membangkitkan Yesus di dalam Bible Bapak tertulis coba. Agamamu, agamaku. Kan itu dengan menghargai kan? Iya, makanya Bapak kan di sini mau diskusi. Bapak
jangan taklid buta lah. Kan kami tanya di sini, di mana Yesus mengatakan dia pencipta langit dan bumi? Aku, Mana? kamu tahu ya bro ya, aku tinggal sama semangka orang Jawa. Saat beragama nggak ada pernah dia membeda-bedakan aku agamaku. Saya Kamu tanya, agama apa? Nggak ini kan ditanya. diskusi. Dan itu kau pergi ke gereja. Iya, Adalah. Bapak naik di sini kan Paling nggak mau mendukung. diskusi nih. Kau itu mengapa sok perasaan sok tahu? Bukan cok tahu seperti gini Pak, contohnya di dalam Quran surat An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Siapa Tuhannya manusia? Ini Allah. Itu benar ya. Allah Subhanahu wa taala. Nah, di mana Yesus mengatakan ini coba? Di mana Yesus pencipta langit dan bumi dan Tuhannya para manusia, coba mana? Ya sampai pikiranmu situ. Enggak sampai Ya pikiran saya. dipikirin Pak, dicari. Oh, dipikirin, dicari. Cari orang nggak penting namamu kok. Iya kan diskusi aja, Pak. Diskusi. Ngapain? Bapak bisa nggak diskusi? Percuma. Ya bisa nggak? Kalau nggak bisa Bapak turun gitu loh. Percuma. Ya turunkan lah. Ya, Udah aku mau ngobrol deh sama si bapaknya. Oke. Pak Harrison. Oi. Pak, Lanjut ke. Apa? naik mau ngapain? Kalian ya naik aku ingin tahu kalian berdebat apa? Oh iya. Nih, Pak. Jadi kami di sini itu dialog lanjut. lintas agama. Nah, kenapa kami melakukan itu? Karena kawan-kawannya Bapak duluan bahas-bahas Islam. Nah, kok mereka bahas Islam ya? Kita pelajari. Ternyata di kitabnya Pak Harrison itu ada amanat agung. Matius 28:16-20. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, beberapa kawan-kawan Kristen itu mereka bergerak sebagai murid-murid Yesus untuk membuat kaum muslimin itu pindah ke Kristen. Nah, caranya itu dengan cara 1 Timotius 5:20. Jikalau ada orang yang berdosa, maka tegurlah dia di depan umum supaya orang-orang yang lain juga takut. Nah, gitu. Ya kami sebagai muslimin nggak bisa digituin lah. Kami kan Al-Hadis 39 telah diizinkan bagi kami memerangi orang-orang yang memerangi kami. Nah, gitu. Jadi inilah terus jadinya. Ya. Aku aja di tengah-tengah agama muslim aku kuat aku imanku. Ya, syukurin. Disyukurin Pak, aja. Pak, sebelum Bapak turun mau ayat hadiah nggak Pak? Yang Bapak nggak tahu Pak? Mau nggak Pak? Turun aja. Iya, Bapak mau tahu nggak ayat hadiahnya Pak? Turun, Bahwasanya Tuhan Bapak tuh ada 2 Pak. Nggak bisa turun. Ayo, nggak bisa turun. Ayo. Oh, udah bisa turun ya. Pak, oi, Pak, Bapak, maka terangkatlah ya ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapak. Tuhan Bapak 2. Parah otene. Tap-tap layar ya guys, tap-tap layar. Takliknya taklik buta ya. Oke. Apri, wih Apri nih ngeri nih kayaknya nih Apri. Coba. Apri, mana? Gurunda habis makan itu. Halo. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Protestan apa Katolik, Bapak? Saya ini di mana ya? Di mana, Pak? Bisa dibilang, Di mana, Bukan Bapak? gimana? Ih, Oh, apa? gimana? Saya. Iya, Bapak. Gimana, Pak? Protestan apa Katolik, Pak? Saya ini bisa dibilang pengikut Yesus. Oh, pengikut Yesus. Bukannya Katolik. Bukannya? Bukannya Katolik, bukannya Protestan. Oke, Gitu. Bapak tadi udah simak dari tadi kan ya. Jadi siapa tahu Bapak bisa berdiskusi dengan baik dan benar, secara akal logika atau secara dialektika. Luar biasa Bapak, mantap. Silakan Gurunda Zuma, karena data-datanya Ban Sidik pasti lagi hilang. Ban Zuma monitor, Gurunda. Masya Siap Allah. 86 perintah Mantap. dilaksanakan. Mantap ini kayaknya bagus. Oke. Singsingkan lengan. Maju tak gentar. Beritakan kebenaran. Cari bambu, diruncingin. Saudara saya, apa yang dimaksud dengan pengikut? Nah, tuh pertanyaannya. Waduh, Kalau kami kan jelas.
Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki pengikut, yaitu umatnya. Hai. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Perintahnya ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan mendengarkan perkataanku, sebab perkataan yang aku sampaikan bukan dari diriku, melainkan dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 14, barang siapa yang percaya kepadaku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Masya Allah. Anda melakukan sebuah pekerjaan rutinitas ritual, yaitu mempertuhankan Yesus anak Maria. Anda mencontoh kepada siapa pekerjaan itu? Jawab saya, silakan. Siapa tadi namanya? Masya Allah. Saudara Apri. Saudara Apri, kalau Bang Apri buka aplikasi lain, Bang Apri di sini ketutup dan suaranya Bang Apri tidak kedengeran. Monitor Bang Apri. Soalnya. Ya monitor. Iya monitor Pak. Ada suara kedengeran monitor. Halo, halo. Iya. Siap. Iya. Ya oke. Bagaimana? Tadi kedengaran jelas Bang Zuma? Kedengaran jelas tadi apa yang disampaikan Bang Zuma? Oke, silakan. Benar. Masya Allah, ini Kristen baik nih. Masya Allah ya. Dikit lagi. Lanjut. Yang ditanya tadi, ya memang Yesus adalah Tuhan. Yang ngajarin siapa, Pak? Karena di dalam Yohanes 26, Yesus memiliki hidup itu adalah hidup yang diberikan oleh Tuhannya. Kalau Yesus itu tidak diberikan hidup, Yesus mati, Pak. Hidungnya ditutup aja 1 menit mati dia, Pak. Oh, Yesus bangkit, Pak. Siapa bilang Yesus mati? Yang bangkitkan siapa? Yang bangkitkan Yesus. Iya. Itu kedaulatan. Maksudnya kedaulatan Kuasa kerakyatan Allah yang sendiri. dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam Boleh gitu lah, Pak. Katanya kan harus baik-baik di sini ngomong. Nggak boleh apa-apa. gitu. Ya, kedaulatan itu Betul, bahasa kita apa kan itu, Pak? harus- Kok Tuhan Ya. berdaulat? Ya, Maksudnya? itu kan, iya Tuhan berdaulat, yang artinya Bapak terbatas loh, Pak. Tapi ini Yesus terbatas dia. Dia kalau tidak diberi hidup mati, terbatas dia Yesus itu. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan. Dalam bahasa Yunaninya itu didomi. Jadi Yesus memiliki kehidupan karena diberikan kehidupan. Kalau Yesus tidak diberikan kehidupan, apa yang terjadi kepada Yesus, Pak? Bisa Anda bayangkan? Yesus adalah. Halo? Ya, halo, di mana? Iya. Lagi apa? Dengan siapa? Ya, lanjut. Begini Pak. Ya, iya. Baca aja dulu, Pak. Ya, saya baca. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian Bukan, juga didomi Yesus mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Diberikan hidup kepada Yesus itu. Kehidupan Yesus itu adalah kehidupan. Kalau Bapa tidak memberikan hidup kepada Yesus, apa yang terjadi dengan Yesus? Menurut Bapak? Kalau Bapa tidak memberikan hidup kepada Yesus, apa yang terjadi kepada Yesus? Saya jawab. Akan terjadi apa? Jaringannya Mas, coba bisa geser sedikit biar jaringannya stabil. Ya. Yang mana punya saya? Iya, jaringannya kurang ini. Iya. Bung, di dalam Yohanes 5 nomor 26, ini ketiga kalinya saya katakan. Sama seperti Yesus diberikan hidup
Ya, supaya dia mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus itu hidupnya diberikan. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak diberikan hidup oleh Tuhan Bapa, apa yang terjadi dengan Yesus? Kasih makan jam ke jaringan lah. Yohanes pasal 20 ayat 25. Tahu apa isinya? Tahu. Kenapa Anda lari dari Yohanes 5? Berat ya? Berat ya, Pak? Terus? Bukan, enggak berat sama sekali. Firman Tuhan. Iya, coba. Pertanyaan saya kan jelas berdasarkan data yang tadi. Yesus diberikan hidup. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak diberikan hidup, apa yang terjadi dengan Yesus? Lah, Yesus hidupnya nggak diberikan, tapi Yesus yang memberikan hidup sama manusia kita gitu. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikan, didomi, anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberikan hidup dalam dirinya sendiri. Kalau Yesus tidak diberikan hidup, apa yang terjadi pada diri Yesus? Bisa dijawab, Pak? Pertanyaan Bapak itu salah, Bapak. Oh, saya salah. Ini Yesus kan tertulis di sini dalam bahasa Yunani didomi. Didomi itu artinya diberikan. Yesus diberikan hidup. Kalau Yesus tidak diberikan hidup, apa yang terjadi dengan Yesus? Jawab. Tidak akan terjadi apa-apa, Bapak, dengan Tuhan Yesus itu. Inilah yang dikatakan Al-Quran, yukhadi'unallaha walladina amanu. Orang-orang kafir itu ingin menipu, tapi yang dia tipu adalah dirinya sendiri. Ini pertanyaan sederhana. Yesus diberikan hidup. Segala sesuatu yang diberikan hidup itu namanya makhluk. Kenapa dia diberikan hidup? Supaya dia hidup. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak diberikan hidup, apa yang terjadi pada dirinya? Apa yang terjadi pada Tuhan Yesus itu tidak terjadi apa-apa, Bapak. Bagaimana tidak terjadi apa-apa kalau hidupnya diambil? Hidup Yesus itu tidak pernah diambil oleh siapa-siapa, Bapak. Buktinya dia pernah mati. Yesus itu memberikan. Buktinya dia pernah mati. Hidupnya. Buktinya dia pernah mati. Dia bangkit lagi. Nah, artinya kenapa Anda tidak mau? Kenapa Anda tidak mau jujur? Ketika saya jujur. Nah, sekarang jawab saya. Ketika Yesus tidak diberikan hidup, apa yang terjadi terhadap Yesus? Roh Kudus mewah. Pri, itu sinyalnya, Pri. Itu siapa yang Ustadz Sugi udah monitor. Ustadz Sugi ini Ardi. Ya, Ustadz Sugi di mute aja, yang lain itu biar kita ngomong satu-satu. Iya, Pri, bukan maksudnya siap. kalau nggak ke lantai 2 keluar rumah gitu sinyalnya ini Naik pohon gitu. Coba naik pohon, Apri. Ardi. Jadi gini, saudara Apri, dalam Al-Quran dijelaskan begini, Bung, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa ummah wa man fil ardi jami'a. Sungguh kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa, anak laki-lakinya wanita bernama Maryam. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada sabar mu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada seluruh umat manusia, siapakah yang dapat menghalang-halangi Allah ketika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia yang ada di atas muka bumi? Siapa yang bisa menghalangi itu? Maka kalau Allah mau, Isa mati kapanpun. Makanya saya katakan Yesus itu adalah makhluk hidup yang diberikan hidup.
Ini data di dalam kitab saudara nih. Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Yesus diberikan hidup oleh Tuhan Bapa. Pertanyaannya, kalau hidup yang diberikan kepada Yesus diambil kembali oleh Tuhan Bapa, apa yang terjadi kepada Yesus? Tolong jujur untuk menjawab ini. Silakan. Saya rasa ini dialognya nggak sehat, Pak. Alasannya? Bisa dengar? Iya, saya dengar. Nah, begini, kita dialog yang baik lah. Yang lain itu gimana? Kita kan diskusi satu sama lain, saling mengenal, pemahaman satu dengan yang lain tanpa menyudutkan, Pak. Begitu. Iya, saya tidak menyudutkan, Bung. Ini dalil, ini Iya, dalil nih. Sekarang Bapak dengar saya, jangan Bapak terus yang ngomong. Kita gantian, Pak. Iya. Silakan Anda Saya tahu uraikan itu, maksud silakan, Bapak. silakan. Boleh saya jelaskan, Pak? Sebentar. Bisa, Pak? Silakan. Iya, silakan. Pakai data Pak, pakai dalil ya. Bapak boleh baca, Pak. Saya ada. Bapak sebutin aja Pak ayat apa yang mau Bapak baca, seperti apa, bagaimana, nanti dibantu dengan Ban Sidik, monitor. Bisa buka, nanti saya buka apa dia mau. Oke. Saya tidak kutip, saya tidak ambil dari ayat Al-Quran Bapak, tapi saya mempresentasikan menurut pemahaman dari Alkitab saya, Pak. Kitab saya. Ayat berapa Pak? Boleh? Silakan. Berapa? Iya, silakan. Yohanes. Nah, begini, Pak. Yohanes Nggak berapa, denger, Pak? Pak? Kalau baca kayak gitu nggak denger di sini, Pak. Kalau Bapak buka aplikasi, habis itu baca, itu nggak kedengeran Pak di sini. Di sini ketutup Pak. Bukannya buka aplikasi, Bapak. Ini. Apa sih? Iya, Yohanes berapa? Biar saya bacakan. Yohanes berapa, Pak? Yohanes 20 ayat 25, Pak. Yohanes 20 nomor ayat 25. Iya, nomor 25. Maka murid-murid yang lain itu kata murid-murid yang lain itu kepadanya. Gitu ya? Betul. Yang menyucukkan Oke. tangan tuh loh, Gurunda. Oh iya. Kami telah melihat Tuhan, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Nah, terus apa yang saudara ingin jual di sini? Silakan. Halo? Ya, lanjut. Apa yang Anda ingin sampaikan dengan data ini, Pak? Yesus di sini ingin membuktikan dirinya bukan hantu. Karena Thomas tidak percaya kepada Yesus kalau dia itu adalah Mesias. Iya, Yesus Mesias. Kan orang Kristen. Kami Muslim percaya itu. Yesus Mesias, kami percaya. Dia adalah manusia yang diurapi. Terus hubungannya dia dituhankan apa? Hubungan Hanya karena tangannya lubang. Lambungnya ditusuk gitu sampai dia Tuhan. Kalau berpikir seperti itu, Pak, pendek sekali, Pak, pemahaman Bapak. Iya, oke. Bantu saya untuk memahami apa yang Anda ingin jual di sini dengan Yohanes 20 nomor 25 ini. Saya tidak jual ayat, Pak. Saya cuman kasih tahu, Pak. Iya, bahwa Tadi
Yesus itu bukan Tuhan. Oh, jadi Yesus Sedangkan di sini Yesus bukan Tuhan. ya Bapak bilang kalau Yesus bukan Tuhan, tapi saya mau bilang di sini, Pak. Ini buktinya dia bukan Tuhan. Data ini yang membuktikan dia Tuhan. Tangannya dipaku, kemudian lambungnya juga itu ada kebocoran karena ditusuk. Mana ada Tuhan kayak gini, Pak? Tuhan mana yang tangannya dipaku, Pak? Pada zaman Musa, Tuhan itu menampakkan dirinya lewat api, lidah api di semak belukar. Jadi tidak ada manusia bisa datang kepada Allah, kepada Tuhan, sampai kepada Tuhan, karena Tuhan itu kudus. Kalau orang, sedangkan Musa, Tuhan bilang, tanggalkan kasutmu, dia bilang, tidak boleh kamu menyentuh tanah ini karena tempat ini adalah tempat yang kudus. Jadi kalau Tuhan itu yang adalah sudah Tuhan Maha Suci. Tidak bisa manusia melihat muka Tuhan pasti mati, Pak. Jadi Tuhan itu mempresentasikan bahwa dia itu present, dia itu hadir sebagai manusia, Pak, datang ke dunia, Pak. Tuhan itu Tuhan tidak terbatas, Bapak. Tuhan mau jadi batu aja, Tuhan bisa, Pak. God is unlimited. Tapi kenapa Yesus terbatas? Kenapa Yesus terbatas kalau Anda mengatakan Tuhan tidak terbatas? Oh, Yesus melawan rasa ngantuk aja nggak bisa dia. Kuasanya tidak terbatas. Tuhan Yesus tidak ngantuk dia. Loh, Bapak bilang pas dia. Jadi yang tidur siapa? Dia tertidur. Dia tertidur di apa? Di perahu. Ya, di perahu itu. Itu bukan menandakan Tuhan itu, Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu tidak punya kuasa, Pak. Contohnya pas dia bangun, dia mengandalkan tangannya, dia berkata, tunduk kepada alam semesta, badai itu tunduk sama Tuhan. Tidak ada kayak gitu. Dia cuma menunjukkan tidak ada manusia, badai. Tidak ada satu pun, tidak ada satu pun manusia yang sanggup sama seperti Yesus kuasanya. Bahkan alam pun tunduk atas kuasanya. Begitu, Pak. Terus kenapa Yesus itu kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Siapa yang memberikan kuasa? Iya. Nah, Bapak tidak mengerti di sini, Pak. Iya, saya tanya, makanya supaya saya ngerti. Yang memberikan kuasa kepada Yesus ini siapa? Yesus itu punya kuasa di bumi dan di sorga, Pak. Segala kunci. Siapa yang berikan? Kerajaan maut dan kerajaan siapa yang berikan kuasa itu? Kepada Yesus. Nah, diberikan. Kenapa dia diberikan kuasa? Kenapa dia diberikan kuasa? Kenapa dia diberikan kuasa, Pak? Karena dia Tuhan, gitu. Kenapa Yesus diberi kuasa? Bukan diberi karena dia Tuhan, Bapak. Memang Yesus itu adalah Tuhan, Pak. Tuhan dalam wujud reinkarnasi manusia, Bapak. Kok Tuhan ada diberi kuasa? Kok ada Tuhan diberikan kuasa? Karena itu dalam wujudnya manusianya. Berarti pada saat dia manusia dia terbatas. Pada saat Tuhan datang ke dunia, bentuknya dia rupanya sebagai manusia. Iya. Tapi berarti pada saat itu Tuhan Anda terbatas. Pada saat dia menjadi manusia dia terbatas, betul? Oh, tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, kenapa dia diberi kuasa? Kalau tidak terbatas, kenapa diberi kuasa? Tuhan punya otoritasnya sendiri, Bapak. Saya tanya, kalau dia tidak terbatas, kenapa dia diberi kuasa? Tuhan menjelma menjadi manusia, Bapak. Dalam bentuk manusia untuk menebus dosa kita, Bapak. Tanpa ada pengorbanan, Bapak. Jangan lari-lari dulu, Pak. Kalau Yesus punya kuasa, kenapa dia diberi kuasa? Kalau dia tidak terbatas. Kuasa itu datang dari Tuhan itu sendiri, Bapak. Dari dalam diri kealahannya dia. Dia mengatakan, dengarkan, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Langsung dalam bahasanya Indonesia, dalam bahasa Bapak sendiri, Bapak akan bingung, Pak.
Bapak tidak mengerti Ini di bukan sini, Pak. bukan bingung, Biar bagaimanapun bukan bingung, penjelasan. bukan bingung, bukan bingung. Anda yang mencoba menipu saya dengan asumsi gereja Anda. Apa yang aku Saya katakan tidak menipu kepadamu, aku siapa-siapa. tidak mengatakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang ada di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan itu. Kenapa Anda lebih hebat dari Yesus? Saya tidak hebat dari Yesus, Bapak. Ini Yesus mengaku, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Pak, Betul. Yesus Betul. Itu menandakan Bapak Yesus dan Bapak itu adalah satu. Berarti dia satu keesaan Tuhan. Bagaimana Anda bisa mengatakan satu keesaan sementara satu tidak dapat berbuat apa-apa, yang satu berkuasa melakukan apa-apa? Masa satu itu? Bapak tidak mengerti di sini, Pak. Saya atau Anda yang ingin nipu? Saya tidak menipu siapa-siapa, Pak. Loh, Kalau Anda Bapak ingin percaya, menipu silakan. saya. Dengarkan, Pak. Dengarkan. Anda Kalau ingin Bapak menipu menolak, saya. berarti Bapak Anda ingin menolak menipu kesalahan saya. Bapak. Aku tidak dapat Orang yang dengarkan. berdosa. Ini Yesus mengaku dengan mulutnya. Aku tidak dapat berbuat Bapak juga apa-apa harus dari mendengarkan. Bapak juga harus mendengarkan, tidak ada di kolong langit manapun di dunia ini yang dapat membawa kita kepada keselamatan, Bapak. Hanya adalah kasih karunia Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dari dosa kesalahan kita, Bapak. Oleh sebab itu Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel mengatakan, telah berfirman dan berjanji akan menyelamatkan umat manusia. Dengan cara? Menjanjikan. Dengan cara apa? keselamatan Dengan cara dari apa dia menyelamatkan manusia? datang dari Israel. Dengan cara apa dia menyelamatkan manusia? Dengan cara dia turun sendiri ke dunia, mengambil rupa sebagai manusia, Bapak. Kata siapa? Nah, kalau Bapak memutar balik Enggak. Saya tidak akan pernah bisa Anda tipu. Itu pengakuan siapa? Saya juga tidak menipu Bapak. Anda menipu saya. Anda telah menipu saya. Anda cuma percaya atau tidak itu bukan percaya atau tidak. Anda ingin menipu saya dengan menjual Yesus yang adalah manusia sebagai Tuhan itu sendiri. Saya tidak menjual Yesus. Anda menjual. Di mana dalilnya Yesus? Di mana dalilnya Yesus? Di mana dalilnya Yesus mengakui bahwa dialah Tuhan datang dalam rupa manusia? Di mana itu? Kenapa Bapak tidak baca tadi dengan baik-baik? Di mana? Alkitab yang saya Di mana dalilnya aku adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia? Di mana dalilnya Yesus mengaku itu? Kalau Yesus mengaku begitu pada zaman itu, Bapak tidak mengerti sejarah Yahudi seperti Loh, kok jadi saya yang tidak mengerti? Hey. Anda tahu apa? Kenapa Tuhan Yesus didorong ke jurang? Maksudnya apa? Berkhotbah di dalam bait Allah. Kenapa? Nah, Tuhan Yesus pernah didorong. Iya, didorong. Kenapa? Karena dia menghujat Bani Israel. Di Lukas 4 itu kan yang Anda maksud. Tidak menghujat Bani Israel karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, artinya dengarkan. Anda sendiri yang mengatakan Yesus menyamakan dirinya. Kalau Yesus menyamakan dirinya, berarti sudah ada Tuhan satu. Yesus ingin menyamakan Tuhan yang satu itu. Betul atau betul? Itu klaim orang Yahudi. Enggak. Karena dia dalam manusia. Dan orang Yahudi berarti paham. Orang Yahudi paham. Kamu ini menyamakan dirimu dengan Tuhan seolah-olah kamu ini adalah Tuhan. Begitu. Di mana dalilnya orang Yahudi sangat mengerti akan hal itu. Terus apa? Mereka benci. Iya. Terus apa pengakuan? Apa pengakuan Yesus setelah itu? Santai lah, Pak. Lah Anda yang bicara jualan obat di sini, Anda ingin nipu? Nggak mau mendengarkan orang bicara? Kita diskusi. Iya, diskusi, tapi jualan hal yang basi, hal yang busuk yang kamu jual itu tidak akan laku di sini. Lihat. Kami orang Kristen hanya menjelaskan. Apa yang kau jelaskan? Saya tidak kalau kau menjelaskan, dengarkan. Kalau kau menjelaskan, jelaskan sesuai dengan pertanyaan kau. Tidak ada orang yang bisa kau tipu di sini. Nggak ada orang bisa kau tipu di sini. Nggak ada. Saya tidak menipu siapa-siapa. Setelah dengarkan saya. Kau jangan bicara sendiri kayak orang gila. Jangan kau bicara sendiri. Jangan kau bicara sendiri kayak orang gila kau. Jangan kau bicara sendiri kayak orang gila. Ya. Jangan kau kayak orang gila di sini.
Apa respon Yesus ketika orang ya dengarkan? Apa respon Yesus ketika orang Yahudi itu menuduh Yesus ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa respon Yesus? Yohanes 10 itu. Bagaimana? Ingin melempari batu, Bang. Bagaimana? Apa respon Yesus ketika orang Yahudi menuduh dia ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan? Apa respon Yesus? Hei, apa respon Yesus? Mengapa kau ingin melempari aku batu? Apa respon Yesus? Mau ku ajarin? Coba Bapak baca sendiri. Bapak tahu ayatnya di mana. Nah, jadi ku ajarin ya. Begitu, bagus Pak. Kalau gitu. Jadi aku yang ngajarin kamu, bukan kau yang ngajarin saya. Paham? Karena kau itu modal iman, saya ini modal ilmu. Dengarkan, ketika Yesus itu dituduh ingin menyamakan dirinya dengan Tuhan, Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, bukankah di dalam kitab Tauratmu ada tertulis siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Tuhan? Mengapakah engkau ingin melempari aku batu? Oleh karena aku mengatakan firman dari Tuhan. Nah, kamu sudah paham klarifikasi Yesus di situ? Karena belum Yesus lagi menyatakan. Nah, apalagi? Dengar. Ya. Mau tahu jawabannya? Apalagi? Karena pada saat itu juga Yesus menyatakan ayat itu sudah terbenar, yang artinya dia adalah Sang Mesias, Sang Penyelamat, yang artinya yang datang. Data kau jualan kecap, kamu nggak ada data, kamu cuma jualan kecap. Kamu pikir di sini orang kaleng-kaleng semua? Hah? Pendetamu belum lahir saya sudah hafal Bible. Kau ngomong asal nyerocos kau. Iya, saya tahu Pak. Kamu sadar nggak? Kamu berhadapan dengan siapa ini? Sadar. Saya sadar, saya berhadapan dengan semua orang-orang yang ada di Indonesia yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Lah memang nggak percaya, Yesus saja nggak percaya diri kalau dia adalah Tuhan. Kalian aja yang melantiknya menjadi Tuhan. Bapak ini sudah nggak pantas, Pak. Oh, apa nggak pantas? Saya dari tadi. Mengapa engkau mengatakan aku baik? Hanya ada satu baik. Dikatakan baik aja Yesus tidak terima. Apalagi dikatakan Tuhan. Nih, saya kasih pengakuan Yesus nih. Yohanes 3 nomor 34. Anda hanya mengklaim dari diri Anda sendiri. Saya berdasarkan data, kau berdasarkan iman. Beda kita. Kelas kita beda, Bung. Saya berdasarkan data, kamu iman. Karena kau itu korban gereja, kau. Kau itu korban. Kau itu korban gereja. Saya pakai ilmu. Kamu gereja. Kamu jurus gereja, kau. Kau jurus gereja. Saya bukan, saya ilmu. Dengarkan. Yesus mengaku di dalam Yohanes 3. Dengarkan dulu. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan, kau celote kayak apa kau ini? Kau kayak pantat ayam. Tidak ada kebenaran. Selama manusia menyembah sesama manusia, tidak ada kebenaran. Paham? Yohanes 3 nomor 34. Saya baca dalil dalam kitabmu, kau nggak mau pernah berhenti. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan supaya kau waras. Dengarkan supaya kau waras. Dengarkan daripada ku robek mulut kau nanti. Jangan sampai ku injak mukamu pakai telapak kaki. Diam kau. Yohanes 3 nomor 34. Dengarin dulu orang bicara, Bro. Gantian, Bro. Yohanes 3 nomor 34. Hei, pemakan babi, dengarkan. Penyembah manusia, dengarkan. Yohanes 3 nomor 34. Dengarkan, penyembah manusia, penyembah mantan mayat, dengarkan, supaya kau waras. Kasihan kau masih muda, kau sudah gila. Manusia kau tuhankan. Yohanes 3 nomor 34, dengarkan. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Ada berapa orang yang memiliki roh seperti rohnya Yesus? Kamu paham? Semua orang yang ditugasi menyampaikan firman, roh yang sama seperti Yesus itu juga diberikan kepada mereka. Paham kau sampai situ? Pengakuan siapa ini? Pengakuan Yesus. Sebab siapa yang diberikan tugas untuk menyampaikan firman, maka pada dirinya ada roh Tuhan. Siapa aja yang kamu tahu yang diberikan tugas untuk menyampaikan firman? Musa. Siapa lagi? Daud, Yeremia, Saul.
Siapa lagi? Samuel. Semua mereka itu ada roh Tuhan yang tidak terbatas di dalam tubuh mereka. Kedudukan mereka sama dengan Yesus. Ingat, jasadnya Yesus itu adalah jasad manusia, rohnya juga Yesus adalah roh yang diberikan oleh Tuhan, yang dikaruniakan oleh Tuhan. Yohanes 3 nomor 34. Mana Tuhannya? Dari sisi mana Yesus kau Tuhankan? Jasadnya manusia, rohnya juga ada roh ciptaan Tuhan. Tuhan Yesus itu bangkit Bapak di hari ketiga Bapak. Bangkit? Setelah dia disalibkan. Bangkit? Ya, Bangkit dari apa? roh Tuhan itu tetap ada, tetap di sorga. Tuhan itu ya tetap eksis. Tetap Untuk apa? ada. Untuk apa? Untuk apa dia bangkit? Untuk apa dia bangkit? Tolong dalilnya. Tapi wujud manusia. Saya tidak minta Anda jualan obat. Saya minta dalil. Untuk apa Yesus bangkit? Supaya kita juga ikut dibangkitkan pada hari penghakiman Bapak. Kau jualan Tuhan. Kau jualan Tuhanmu itu nggak laku di sini, nggak laku. Yesus itu dengarkan, ya dengarkan. Yesus itu di dalam Roma 14 nomor 9 dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Nih ku bacakan ya. Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus yang telah mati hidup kembali supaya Yesus menjadi Tuhan. Oke? Jadi Yesus dibangkitkan untuk menjadi apa? Tuhan kan Yesus. Yesus dibangkitkan supaya menjadi apa? Tuhan. Supaya menjadi Tuhan. Jadi Tuhanmu kamu itu adalah Tuhan lantikan Yang buatan memang Roma, buatan Paulus. Tuhan Allah Israel lewat Yesus sebagai manusia Bapak. Ngerti Bapak? Apa? Jadi Tuhan mana itu Apa? Kau ngomong apa? receh. Kamu ngomong apa? Kamu ngomong nggak apa? Korban doktrin. Ini Yesus dikatakan dalam Roma 14 nomor 9. Sebab untuk itulah Yesus telah mati dan hidup kembali supaya Dia menjadi Tuhan. Nih, kau baca ini kitab itu. Bakar, debunya taruh di air hangat, minum Yang supaya kau maksud paham. ketuhanan Tuhan Yesus itu yang masuk dari ayat itu adalah Tuhan yang artinya dalam wujudnya manusia, Bapak. Dibangkitkan supaya menjadi. Ya memang dia memang Tuhan. Di mana dalilnya, pembohong? Di mana dalilnya, wahai penipu, wahai wakil iblis? Di mana dalilnya Yesus itu memang Tuhan? Di mana? Inilah bedanya orang Kristen sama Tidak masalah, tidak masalah. Saya mengedukasi. Inilah bedanya orang Kristen berlembut-lembut, tapi tujuannya untuk menyesatkan. Mana dalilnya Yesus itu memang Tuhan? Di mana dalilnya? Gak perlu saya lemah lembut dengan penyesat kayak kau, gak perlu. Saya tanya mana dalilnya Yesus memang Tuhan? Jangan bohong dong. sama saya Bapak. Begitu. Bro bicara Mana pakai data dalilnya dong. Yesus itu memang Tuhan? Mana dalilnya? Mana? Nah, mana? Bro Mau pakai kri- dalil dong. Oh, nipu-nipu di sini kau. Gak laku jurusmu. Dalil dong bro, dalil. Yesus itu Tuhan yang dihadiahkan iblis kepada kau. Paham? Dalil dong bro, dalil. Kalau iblis tidak menghadiahkan Tuhanmu Yesus itu, kau nggak punya Tuhan. Saya tidak pernah menghujat agama orang lain, Bang. Saya Meskipun pun tidak percaya menghujat. itu, Saya juga saya tidak berkata, menghujat. Saya juga tidak menghujat. Saya berikan fakta data. Tadi bagaimana lucu Bapak ini? Lucu Saya sekali. memberikan data iblis yang menghadiahkan Tuhan kepada kamu. Saya tidak menghujat, itu fakta. Kamu aja yang kurang ilmu karena Dan kamu fakta korban juga, doktrin. Kalau Yesus itu adalah Tuhan sebagai juru selamat umat manusia, itu fakta menurut saya. Dan itu Menurut kamu karena kamu iblis yang ingin menyesatkan orang lain. Mana dalilnya?
Saya minta. Dari mana Bapak tahu kalau saya iblis, Bapak? Lah karena hanya iblis yang mengajarkan, dengarkan. Karena hanya iblis yang mengajarkan membunuh Yesus untuk menjadi Tuhan. Mana perintah Tuhan untuk membunuh Yesus? Mana? Ada? Buat apa Bapak mencari Tuhan membunuh Yesus? Bagaimana Bapak ini? Lah, karena Tuhan memang melarang membunuh Yesus. Jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Memang Yesus bersalah? Keluaran 23 nomor 7, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus punya salah sampai dia dibunuh? Hei, ayo. Mewah kurus, mewah. Sangat tidak mengerti, Pak. Tuhan marah. Jangan kau membunuh orang yang kuurapi. Ayo, Yesus diurapi. Dengarlah, Bapak. Kenapa dibunuh? Coba dengarlah. Apa? Kau mau dengan cara-cara halus mau menyesatkan orang, nggak bisa. Itu Bang Andi minum antimu berapa? Oh, nggak bisa tidur. Ini yang makan kutu siapa sih? Ya, Bang Admin. Ya, Ayo, Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Memang ada Yesus melakukan kesalahan sampai dia harus dibunuh. Ya, enak diskusinya adem, enak tadi saya diskusi dengan beliau itu 3 jam lebih itu tadi itu. Signalnya merah dia tuh dia nggak denger kali itu. Ada di ruangan sebelah ada juga nih sama dua kaki. Ya tadi di sini pas lagi dua-duanya seru, di sana saya debat, di sini debat juga gitu. Pada Sugi di mute itu suaranya masuk. Kabur dia. Kabur dia tuh. Jual obat. Ayo jawab. Udah keluar dia orangnya gimana? Udah nggak peduli. Saya nggak peduli. Halo, selamat malam Bang Juma. Iya. Selamat malam. Saya orang polos, belum tahu agama, cuman ya apa salahnya kita saling menghargai, Bang. Bapak Kristen apa Islam? Indonesia kan. Bapak Kristen apa Islam? Kristen. Oh ya. Pak. Ya, di Indonesia kan mengakui 5 agama. Tuhan yang diakui berapa, Pak? Tuhan yang diakui oleh negara kita ini berapa? Ketuhanan yang Maha Esa. Iya. Esa itu berapa? Kan seperti pepatah, berbeda-beda jalan ke Roma tapi tujuannya sama. Kan gitu, host. Esa itu berapa, Pak? Begini, host, kan udah aku bilang, host, aku memang orang awam Esa yang itu belum paham agama, tapi Esa itu berapa? Tuhan yang Maha Esa itu satu, host. Satu. Nah, Tuhan Kristen berapa? Tuhan Kristen satu, host. Siapa namanya Tuhan Kristen yang satu itu? Ya itu dia, host. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus buat kami. Yesus. Terus Bapak? Apa nih? Tuhan Yesus juga. Burama. Roh Kudus? Roh Kudus itulah malaikat buat kami, host. Kalau Bapak? Bapa di surga atau Tuhan Yesus itu sama, host. Itu antara Protestan sama Katolik itu, host. Kenapa Anda mengatakan sama? Satu manusia, satu bukan manusia. Gimana ceritanya? Dia kan turun ke bumi kan menyerupai rupa manusia, host, untuk menebus setelah dia dosa. Setelah dia turun ke bumi masih ada yang di langit. Masih, host. Hah? Masih. Kan dari dalam Alkitab dia menurunkan anaknya yang tunggal, kan gitu, host. Berarti bukan dia yang datang tapi anaknya, betul?
Iya host, kalau menurut kami host. Tapi gini, itu nggak usah diperdebatkan host. Intinya saling mempercayai agama kita masing-masing. Tadi ada yang bawa negara kita mengakui 5 agama katanya. Iya host. Negara kita kan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ternyata betul. Anda sudah mengakui Tuhan Anda itu ada di surga, ada di bumi juga. Berarti berapa itu? Cici loro. Dia kan turun ke bumi host. Kalau Tuhan kita berarti itu, sudah tidak ada lagi di surga. Gini host, Tuhan kita itu ada di dalam diri kita masing-masing host. Banyak kali Tuhan Anda kalau begitu. Loh, Ini namanya makan 3 ngaku 1 ya ini. Nah, ini dia. Berarti makan Anda nggak 3 bisa berdasarkan Indonesia lagi berarti ternyata di setiap orang Kristen ada Tuhannya masing-masing. Maaf abang-abang, kakak-kakak, ibu yang terhormat. Janganlah istilahnya saling melecehkan. Tadi Bang siapa itu Bang Jung ini udah agak tadi Bang Juma itu. Mungkin lawan abang berdebat bukan aku masih polos Bang, polos sekali. Bukan aku lawan abang berdebat, nanti mungkin ada saatnya Bang. Kalau kita berdebat-debat lewat ya kayak gini bos, nggak ada gunanya bos. Yang berdebat itu enak kan empat mata di meja gitu bos. Nah gimana kalau kita jumpa langsung? Kalau jumpa langsung diskusi kita? Bukan aku host, bukan aku. Kirain kamu ngajak diskusi langsung. Kan tadi kan ku bilang juga bukan aku Bang. Ada begini loh saudara Aril gini loh saudara Aril. Jadi agama Anda itu jangankan dalam keadaan damai, dalam keadaan perang, dalam keadaan menjajah, agama Anda itu cari mangsa. Anda sadar nggak di situ? Itu dulu poinnya. Saya mau coba jelaskan cari mangsanya yang gimana, host? Iya, pada saat ada penjajah datang, pasti diikutkan misionaris untuk memurtadkan atau mengkristenkan orang. Betul atau tidak? Sama host, orang yang agama host juga yang Kristen, yang Kristen kadang diislamkan, kan gitu sama-sama. Oke, saya tanya dulu, tentara Islam dari negara mana yang menjajah Nusantara ini sampai bisa mayoritas Islam? Kan udah aku bilang host, kalau masalah agama host aku kurang paham, agama aku pun belum tentu aku paham. Sejarah juga Anda kurang paham. Tidur mau kopain. Sejarah enggak host. Jadi gini saudara dengarkan. Oke, lanjut. Dengarkan. Di dalam amanat agung di kitab saudara itu diperintahkan memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Artinya kepada hewan juga. Kan gitu. Nah, saking hebatnya itu di situ dikatakan yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Berarti agama Anda ini adalah agama syiar yang selalu mencari pengikut. Nah, agama Islam juga demikian. Serulah manusia dengan cara hikmah. Bedanya, kami tidak ada pemaksaan. Kalau di Anda pemaksaan jelas. Kami juga tidak ada pemaksaan host. Tidak ada pemaksaan host. Itu dikatakan barang siapa yang tidak percaya hukum. Kalian hanya malu-malu mempraktekkan. Barang siapa? Di mana tertulis Bang Os? Markus 16. Ya, akhi. Apa isinya? Markus 16 15 sampai 18. Benar ya? Ya benar. Coba mohon dibaca. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Kan tidak dipaksa, bagian percaya. Kan bagian ini percaya. Dihukum, ini dipaksa nih. Bung. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ini pemaksaan ini. Kalian hanya tidak ingin mempraktekkan, malu-malu kali.